الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى روح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين، وخصوصا مصنف هذا الكتاب الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وأصولهم وفروعهم، أن الله يتغشاهم بالرحمة ويسكنهم الجنة ويعد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، وأن الله يرزقنا علما نافعا وفهما سليما ربي في الدين. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، نوينا التعليم والتعلم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الخير والدلالة إلى الهدى ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan karunia-Nya kepada kita, terutama nikmat Islam dan iman, yang dengan kedua nikmat tersebut jika kita jaga sampai akhir umur kita, maka menjadi jaminan untuk masuk ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menetapkan iman dan Islam kepada kita dan menambah dengan taufik dan hidayah sehingga hidup kita menjadi terarah, menjadi orang-orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga dengan kita bersalawat kepada beliau, kita di akhirat mendapatkan syafaat beliau, selamat dari neraka, masuk ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, melanjutkan kajian kitab Sulamut Taufiq karya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Kemarin menerangkan tentang hari mahsyar, mulai manusia dibangkitkan dari kubur setelah terjadinya kiamat. Manusia akan digiring semuanya dari tempat bangkitnya menuju padang mahsyar yang terletak di bumi Syam, yaitu di Ardul Muqaddasah, di Baitul Maqdis. Semua akan diarak oleh malaikat Allah dalam keadaan ada yang berjalan kaki, ada yang menunggang kendaraan, dan ada yang jalannya terbalik. Dan keadaan di padang mahsyar itu sangat membuat manusia ketakutan. Di sini akan diterangkan tentang bagaimana cara agar kita di padang mahsyar itu tidak mendapatkan hal yang menyusahkan, hal yang membuat manusia dalam keadaan penuh dengan kesedihan di saat itu. Karena dikatakan kemarin, ketika matahari didekatkan
oleh Allah di padang mahsyar dari atas kepala hanya berjarak 1 mil saja, manusia luar biasa mengeluarkan keringat. Ada yang sampai mata kaki, ada yang pertengahan betis, ada yang sampai lututnya, ada yang sampai paha, ada yang sampai pinggang, bahkan ada yang sampai di batas mulutnya, dan ada yang tenggelam dengan keringatnya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyatakan, yuhsyarun nas ajwa'a ma kanu qat. Manusia itu akan berada di padang mahsyar dalam keadaan yang paling lapar. Karena memang selama bertahun-tahun manusia di alam kubur itu tidak mengkonsumsi apapun. Dan ketika dibangkitkan dan diarak menuju padang mahsyar, itu juga tidak makan apapun, sehingga dalam keadaan sangat lapar. Wa a'tasha ma kanu qattu, dan juga dalam keadaan yang sangat haus. Wa a'ra ma kanu qattu, dan juga dalam keadaan telanjang pula. Karena diterangkan manusia ketika dibangkitkan dari alam kubur itu dalam keadaan seperti bayi baru dilahirkan. Tidak berpakaian, kalau laki-laki belum berkhitan. Begitulah keadaan manusia ketika berkumpul di padang mahsyar. Tapi tidak sempat seorang laki-laki untuk melihat perempuan atau sebaliknya, karena dia sangat khawatir dengan keadaan dirinya. Tidak akan sempat untuk melihat ke arah yang lain kecuali dia sibuk dengan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ansaba makanu qat, dan dalam keadaan yang sangat keletihan. Berjalan, kalau misalnya dari tempat kita di kubur, yaitu di Pasuruan ini, menuju padang mahsyar yang ada di Syam, di Palestina, itu dalam keadaan yang sangat letih. Maka Rasulullah SAW memberikan cara supaya kalau kita nanti di padang mahsyar itu tidak sampai kelaparan, tidak sampai kehausan, tidak telanjang, dan juga tidak dalam keadaan keletihan. Faman at'ama lillah at'amahullah. Maka siapa orang yang memberi makan orang lain karena Allah, maka Allah nanti akan memberinya makan di padang mahsyar. Kalau kita di dunia sering memberikan makanan, berbagi makanan kepada orang-orang dengan niat karena Allah, bukan karena ingin pujian, maka itu dibalas nanti oleh Allah di padang mahsyar. Dia akan diberikan makanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man saqalillah saqahullah. Siapa orang yang memberi minum karena Allah, maka nanti Allah akan memberikan dia minum di padang mahsyar. Di saat orang-orang lain kehausan, dia akan mendapatkan minum dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man kasalillah kasahullah. Siapa orang yang memberi pakaian karena Allah, maka nanti di padang mahsyar dia tidak telanjang. Dia akan diberikan pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man amila lillah kafahullah. Dan siapa orang yang beramal semuanya karena Allah, Allah nanti akan mencukupi keadaannya. Dia akan dimuliakan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza kharaju min kuburihim umiru bil masir ila ardil muhasyar, ila ardil mahsyar. Ketika manusia keluar semua dari kuburannya, akan diperintahkan mereka untuk berjalan ke padang mahsyar. Wa yuqalu, maka dikatakan padang mahsyar itu di mana anhal ardul mubarakah wal ardul muqaddasah bisyam. Padang mahsyar itu adalah bumi yang diberkahi oleh Allah, bumi yang disucikan ada di daerah Syam, yaitu di Palestina.
Fatasuquhumul malaikah ilaiha. Malaikat-malaikat Allah akan menggiring seluruh orang yang bangkit dari kubur untuk menuju ke daerah padang mahsyar yang ada di Syam atau di Palestina. Oleh karena itu, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang sudah mendapatkan cara untuk selamat di padang mahsyar, tidak sampai kelaparan, kehausan, hendaknya kita sering-sering berbagi makanan, minuman, ataupun memberikan pakaian dengan niat karena Allah, dan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dikatakan juga dalam hadis Rasulullah SAW, dan ini membuat kita seharusnya merasa takut keadaan kita nanti di hari kiamat. Pernah sahabat Mu'ad bin Jabal bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ara'aita qaula Allah azza wa jalla yauma yanfakhu fis-sur fata'tuna afwaja." Bagaimana tentang ayat Allah yauma yunfakhu fis-sur, di hari ditiupnya trompet hari kiamat, fata'tuna afwaja, maka kalian semua akan datang di padang mahsyar dalam keadaan berbondong-bondong, berkelompok-kelompok besar. Maka Nabi menjawab, "Ya Mu'ad bin Jabal, laqad sa'alta an amrin azim." Kamu ini sedang bertanya dari perkara yang besar. Kemudian Rasulullah menceritakan, "Yuhsyaru asyratu asnafin min ummati ashtata." Umatku, kata Rasulullah SAW, umat Nabi Muhammad ini akan digiring ke padang mahsyar dengan 10 kelompok besar, 10 golongan. Dan yang 10 golongan ini akan dipisahkan dari golongan orang-orang Islam. Qad mayyazahumullah min jama'atil muslimin. Mereka meskipun dari umat Nabi Muhammad SAW, tapi tidak diikutkan dalam rombongan orang-orang Islam yang besar. Akan digiring dengan kelompok-kelompok sendiri, ada 10 kelompok. Wa badala suwarahum, dan Allah akan merubah bentuk fisik mereka. Faminhum ala suratil qiradah, ada di antara mereka yang dalam bentuk kera, kepalanya kera. Wa ba'duhum ala suratil khinzir, sebagian ada yang dalam bentuk babi. Wa ba'duhum munakkasuna arjuluhum a'lahum, sebagian mereka ada yang digiring dengan keadaan terbalik, kaki di atas dan kepala mereka ada di bawah. Wa wujuhuhum yushabuna 'alaiha, dan dengan wajahnya mereka akan merangkak di padang mahsyar. Wa ba'dhum umyun yataraddadun, sebagian mereka ada yang buta di padang mahsyar, kebingungan. Wa ba'dhum summun bukmun la ya'qilun, satu kelompok lagi dalam keadaan bisu, tuli, dan hilang akal. Wa ba'dhum yamdaghuna alsinatuhum mudallatan ala sudurihim yasilqah min afwahim lu'abah. Ada sekelompok lagi yang dalam keadaan lidah mereka ini panjang sampai ke dada mereka, dan meneteskan air liur dari mulut tersebut berupa nanah-nanah. Yugadzirhum ahlul jama', sehingga orang-orang padang mahsyar ini merasa tidak senang, merasa jijik bahasa kita. Wa ba'duhum muqatta'atu aydihim wa arjuluhum, sebagian lagi ada yang tangan dan kakinya terputus. Wa ba'duhum musallabuna ala judhu'in minan nar, ada sebagian lagi yang digiring dalam keadaan diikat di pokok atau di batang pohon yang terbuat dari api. Wa ba'duhum asyaddu natinan minal jifah, ada lagi kelompok yang baunya ini sangat busuk melebihi daripada bangkai.
wa ba'dhum yalbasuna jalalib sabighatan minal qadran. Ada sebagian lagi yang digiring dalam keadaan memakai pakaian tapi terbuat dari semacam bahan bakar atau di sini bahasanya tir untuk membuat aspal yang dibakar oleh Allah. Maka itu diantara keadaan orang-orang yang digiring dalam padang mahsyar. Maka Rasulullah menjelaskan adapun orang yang bentuknya seperti kera itu fal qattat minan nas yakni an-nammam, yaitu orang yang sering adu domba. Wa ammal ladzina ala suratil khanazir fa ahlus suhud wal haram wal makas. Orang yang dalam bentuk babi itu adalah orang-orang yang biasa makan haram. Wa almal munakkasuna ala ru'usihim wa wujuhum fa akalat riba. Orang yang dibalik keadaannya, kakinya di atas, kepalanya di bawah, itu adalah pemakan riba. Wa ammal umyu faman yajuru fil hukum. Adapun orang yang buta adalah orang yang mengkhianati hukum yang sudah ditetapkan. Wa amma summul bukmu falladzina yu'jibuna bi'amalihim. Orang yang tuli, orang yang bisu adalah orang-orang yang merasa kagum dengan perbuatannya. Wa ammal ladzina yamdaghuna alsinatuhum fal ulama wal qudat alladzina yukhalifu qauluhum fi'lahum. Adapun orang-orang yang menjulur lisannya sampai ke dadanya itu adalah para penceramah, ulama yang perbuatannya bertentangan dengan ilmunya, melanggar dari ucapannya sendiri. Wa amal muqta'atu aydihim wa arjuluhum falladzina yu'dzunal jiran. Orang-orang yang dikirim di padang mahsyar dengan keadaan tangan dan kakinya terputus, itu adalah orang-orang yang senang mengganggu tetangganya. Dengan tangannya atau yang lainnya itu akan ditampakkan tangan dan kakinya terputus nanti. Wa ammal musallabuna ala judhi'in minan nar fasu'atu bin nas ila salatin. Orang-orang yang diikat di tiang atau batang kayu yang dibakar dengan api, itu adalah orang-orang yang biasa menjilat kepada para pejabat. Wa ammal ladzina ashadda natinan minal jifah falladzina yatamatta'una bisyahawat wal ladzat. Orang-orang yang baunya melebihi bangkai busuknya adalah orang-orang yang kalah dengan syahwatnya, orang-orang yang menuruti hawa nafsunya. Wa ammal ladzina yalbasuna al-jalalib fa ahlul kibir wal fakhr wal khuyala. Orang-orang yang akan dipakaikan pakaian dari api neraka itu orang-orang yang sombong, orang-orang yang merasa besar di hadapan manusia. Oleh karena itu, kita yang sudah mengetahui semacam ini, hendaknya kita berusaha jangan sampai menjadi orang-orang yang digiring dalam keadaan yang dihinakan oleh Allah di padang mahsyar. Dan ada juga keterangan dari hadis Rasulullah SAW agar nanti di padang mahsyar kita tidak sampai kepanasan karena tersengat panas matahari. Di padang mahsyar ada orang-orang yang akan mendapatkan naungan daripada arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Rasulullah menyatakan al-mar'u fi dhilli shadaqatihi yaumal qiyamah. Seseorang itu nanti di padang mahsyar di hari kiamat akan berada di bawah naungan sedekahnya. Semakin dia ahli sedekah, semakin banyak sedekahnya, infaknya, maka semakin besar itu akan menaungi dirinya daripada sengatan matahari di padang mahsyar. Nabi juga menyatakan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yaumil qiyamah yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan
yang akan mendapatkan naungan arsy-Nya Allah di hari kiamat, di hari yang tidak ada naungan kecuali dari naungan Allah, yaitu arsy-Nya Allah. Yang pertama, imamun adil, pemimpin yang adil. Orang-orang yang menjadi pemimpin dan dia berbuat adil kepada rakyatnya seperti pengayom kepada masyarakat. Dan di akhirat akan mendapatkan pengayoman, naungan dari arsy Allah sehingga tidak merasakan panas di padang mahsyar. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh dalam keadaan ibadah kepada Allah, dalam keadaan taat kepada Allah. Karena umumnya pemuda ini adalah dikuasai oleh syahwatnya, dikuasai dengan kenakalannya. Kalau dia mampu menahan syahwat kenakalannya, dia mampu mengarahkan nafsunya untuk beribadah kepada Allah, maka Allah nanti akan membuat dia di padang mahsyar mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Kemudian ada juga orang yang hatinya selalu terhubung dengan masjid. Selalu ingin beribadah di masjid, di musala, di rumah Allah, sehingga dia nanti di padang mahsyar akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa rajulani tahabba fillah istama'a alaih wa tafaraqa alaih. Ada dua orang yang saling cinta karena Allah. Dia berkumpul karena ibadah kepada Allah, karena zikir kepada Allah. Dia berpisah juga karena Allah, karena harus menafkahi keluarga, karena ibadah yang lain. Maka mereka yang berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah ini di akhirat akan mendapatkan naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian warajulun da'athu imra'atun dzata mansibin wa jamalin. Orang yang mendapati naungan Allah di padang mahsyar, ada seseorang laki-laki yang diajak oleh seorang perempuan untuk berbuat zina, perempuan yang memiliki kehormatan dan kecantikan. Faqala inni akhafullah, tapi dia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Dia menolak ajakan itu, rayuan dari perempuan, karena takut kepada Allah. Maka Allah akan membalas pemuda tersebut dengan mendapatkan naungan arsy Allah di padang mahsyar. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiku yaminuhu. Ada seseorang yang dia bersedekah secara rahasia, sehingga diibaratkan tangan kirinya tidak tahu apa yang telah dikeluarkan oleh tangannya. Dia kalau bersedekah sembunyi-sembunyi, tidak mau menceritakan kepada orang lain, tidak dibuat status, tidak diupload, maka itu menunjukkan keikhlasan dirinya dan akan mendapatkan balasan, dinaungi di arsy-Nya Allah ketika hari kiamat. Kemudian warajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Seseorang yang dia berzikir kepada Allah dalam keadaan kesendirian, dalam keadaan sepi, kemudian menetes kedua matanya, meneteskan air mata. Orang-orang yang merasa taubat kepada Allah dalam kesendirian itu akan dibalas oleh Allah mendapatkan naungan arsy Allah di padang mahsyar. Oleh karena itu kita setelah mendengar hadis-hadis Rasulullah SAW seharusnya melakukan apa yang bisa menyebabkan kita selamat ada di padang mahsyar, mendapatkan naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Ada juga satu hadis yang ini berkaitan dengan orang-orang kaya. Bagaimana orang kaya itu bisa mendapatkan naungan arsy Allah di padang mahsyar,
Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man anzara mu'siran au wada'a lahu adhallahu Allah fi dhillih. Siapapun yang memberikan tempo, memberikan waktu kepada orang-orang yang belum mampu melunasi hutang, ataupun bahkan dia membebaskan hutangnya, maka Allah balas dia akan memberikan naungan di hari kiamat dengan naungan Allah, yaitu arasy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang yang hutang dengan kita, nah itu sebenarnya kesempatan dari Allah agar kita mendapatkan banyak pahala. Karena sedekah itu pahalanya al-hasanatu bi'asyri amsalihha. 1 rupiahnya dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Tapi kalau memberi hutang, itu dalam hadis dikatakan dilipat gandakan menjadi 18 kali kebaikan. Lebih besar pahala memberi hutang daripada bersedekah. Karena orang yang berhutang itu pasti karena kebutuhan. Berbeda dengan orang yang kita beri sedekah. Kadang-kadang mereka sudah punya uang, kita beri memang bahagia, tapi tidak sama kesenangannya seperti orang yang mendapatkan hutang di saat membutuhkan. Maka kebahagiaan itulah yang melebihkan orang memberikan hutang pahalanya daripada orang yang memberikan sedekah. Dan orang yang menghutang itu dalam keterangan, kalau sudah jatuh tempo dan memberikan tenggang waktu lagi, maka setiap harinya seolah-olah orang yang menghutang ini bersedekah dengan senilai hutang yang masih dimiliki orang yang berhutang. Setiap hari seolah-olah sedekah sebanyak itu. Dan kalau dia memberikan pembebasan kepada orang yang berhutang, maka dosa-dosanya akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, orang-orang dulu itu paling senang kalau ada orang berhutang. Diceritakan di Pasuruan itu ada Habib Ahmad Al-Hamid. Itu Habib Ahmad Al-Hamid ini dia kerjaannya adalah berjualan peralatan ibadah, jual siwak, sarung, baju koko, kopiah, dan itu berkeliling. Kadang-kadang ke kampung, kadang-kadang ke pasar. Dan kalau ada orang yang berhutang, itu beliau paling senang. Beliau tidak pernah menagih orang yang berhutang kepada dia. Bahkan tidak jarang beliau membebaskan hutangnya. Kalau dilihat orang yang berhutang ini orang miskin, tidak mampu membayar karena dia butuh misalnya untuk baju lebaran keluarganya, untuk sholat hari raya dan sebagainya, maka setelah menghutangi selanjutnya akan dibebaskan oleh beliau Al-Habib Ahmad Al-Hamid. Nah, seperti itulah orang-orang yang orientasinya dalam menghutangi seseorang itu bukan menarik keuntungan dunia, tapi yang dia harapkan adalah pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah proses berkumpul di padang mahsyar, akan dilakukan proses persidangan, yaitu penghisaban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan penghisaban itu sangat lama. Setiap orang ini secara rata-rata akan mengalami hisab selama 40 tahun.
Maka melihat keadaan yang sangat lama itu, orang-orang kafir akan berkata kepada Allah, Rabbi arihni walau ilanna. Ya Allah, berikan kami istirahat dari padang mahsyar ini. Kami sudah tidak kuat berdiri ada di padang mahsyar, meskipun harus kita ini masuk neraka. Na'udzubillah. Jadi padang mahsyar itu bukan berdiri seperti kita upacara bendera, atau naik kereta, atau naik bis yang penuh sesak penumpangnya, tapi berdiri yang sangat lama, bertahun-tahun. Dan itu dirasakan sangat berat, meskipun hakikatnya lebih berat masuk neraka. Tapi orang-orang kafir itu meminta kepada Allah karena tidak kuat untuk segera diselesaikan sudah urusannya, meskipun dia harus masuk neraka. Oleh karena itu, kalau kita melihat bagaimana keadaan padang mahsyar itu, hendaknya kita bersiap-siap untuk selamat ada di padang mahsyar di hari kiamat. Diceritakan juga ada orang-orang ketika berdiri di padang mahsyar yang dia dalam keadaan haus, tiba-tiba ada anak-anak kecil mendatanginya memberikan air minum yang menyegarkan. Tetapi orang lain yang di sekelilingnya tidak mendapatkan air minum tersebut. Maka ditanya, ternyata itu adalah anak-anak orang Islam yang matinya sebelum balik. Anak-anak orang Islam yang mati sebelum balik itu akan memberikan pertolongan kepada orang tuanya ketika di padang mahsyar, akan membantu memberikan minuman dari surga agar orang tuanya tidak merasa dahaga, tidak merasa lapar. Oleh karenanya kalau ada musibah, orang yang ditinggal meninggal anaknya yang belum balik, memang itu akan sangat sedih. Tapi sejatinya itu adalah menjadi faraton. Dalam bahasa doa itu adalah menjadi kebahagiaan tersendiri ketika di padang mahsyar anak-anak tadi akan mendatangi orang tuanya, memberikan minum kepada orang tua. Begitu pula kalau kita menjelang Dzulhijjah seperti saat ini, Rasulullah SAW menyatakan, azimu dhahayakum fa innaha 'ala sirati matayakum. Perbesar hewan kurban kalian. Kalau kita ingin menyembelih hewan kurban di hari raya Idul Adha, itu hendaknya yang terbaik, yang besar, karena itu akan menjadi kendaraan kita saat di padang mahsyar dan juga melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Karena dikatakan hewan-hewan kurban itu yang sudah kita kurbankan di hari raya Idul Adha, sejak hari kebangkitan hewan tadi sudah menunggu pemiliknya yang bangkit dari kubur. Sehingga ketika bangkit dari kubur, ketika diarak menuju padang mahsyar, orang tersebut akan menaiki tunggangannya, yaitu hewan kurban yang telah dia kurbankan di atas bumi. Oleh karena itu, demi keselamatan pribadi, hendaknya jangan kita buang kesempatan yang mampu untuk berkorban di hari raya Idul Adha untuk keselamatan kita, dan itu akan menjadi tanda setelah kita selamat dari padang mahsyar,
setelah bisa melewati jembatan Shiratal Mustaqim, maka akan masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, di padang mahsyar ini ada orang-orang yang wajahnya terlihat bahagia, menjadi putih cerah, dan juga ada wajah-wajah orang-orang yang menghitam, yang dalam keadaan susah, karena keadaan manusia berbeda-beda waktu itu. Allah menyatakan yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Di hari itu akan menjadi putih wajah-wajah orang-orang tertentu dan menghitam pula wajah-wajah orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan kita terangkan selanjutnya keadaan bagaimana proses penghisaban, apa saja yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita lebih mengenal, mengerti keadaan di padang mahsyar di hari kiamat, dengan harapan kita semua menjadi selamat di padang mahsyar, akan menjadi orang-orang yang berbahagia di akhirat, bisa masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadza minni wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.